Nah ini pertanyaan bro, untuk modal kecil lebih baik investasi atau trading? Ya kalau saya mending trading ya, cuman tetap ada porsi yang dibeliin Bitcoin ya, alias disimpan untuk jangka panjang. Kenapa modal kecil itu seksi ya? Saya mulai itu kan di kripto ya, 2020-21 itu cuman start ya dengan 30 juta. Ya. 22 duitnya istri saya ya, saya cuman modal 8 juta ya. Ada video di Akademi Kripto yang jelasin secara detail. Awalnya strateginya saya tuh terkonsentrasi bro. Jadi awalnya saya 30 juta tuh duitnya saya pecah beli 5 koin gitu. Terus saya mikir nggak bisa nih strateginya seperti ini. Saya harus terkonsentrasi ya, cari satu yang dia naik double, portofolio semua di sana, terus duitnya muter lagi jadi double, saya dobelin lagi, hingga akhirnya saya beli Matic, listing Coinbase, pump 40% dengan 30 juta out. Habis itu kejar ya BNB mau burn, pump 50% out ya. Terus modalnya jadi ratusan, baru dari situ saya split buat strategi tebar jala ya untuk lebih banyak lagi. Jadi awalnya saya terkonsentrasi terus jadinya tebar jala. Mengapa ya? Karena kecil, enak buat moving around. Ya dan strategi kita juga pasti kan berevolusi over time karena market selalu evolve kan. Size duitnya juga beda karena ya itu tadi nggak bisa disamain. Iya sama kan seperti waktu itu gue gulung duit belasan miliar main di altcoin ya, satu tembak belasan M kan. Belasan M ada yang jadi 30 dan waktu itu gue very terbuka ya. Seperti contohnya Render, Ondo itu gue buka very publicly, kalian sempat lihat semua juga posisinya. Dan cuan berapa puluh M dulu ya? Wah lumayan bro. Render itu bisa hampir 30-an M cuannya aja. Ondo itu 20 kayaknya total Ondo tuh gue beli itu masih 0,an, masih kecil banget. Dan sama BGB sih yang paling besar, gue BGB 0,55 gue beli. Ya ini kan sebenarnya juga suatu fakta juga ya bro, yang mungkin yang kita jelasin di sini. Saya bercanda ke dia kan, dia beli BGB 30M ya. Iya betul. Jadi kan bercanda ini kalau lu hold aja udah 300, betul. Cuman kan balik lagi di market ya, kita kalau udah kita hit TP kita, udah selesai. Betul. Jadi gue ketika hit TP-nya kalau main gitu. Bro harusnya 300M. Udah. Ya. Udahlah. Tapi ya kalau misalnya gue ambil belasan M terus jadi 0 juga gue gak masalah. Ya, dan ada kan bro posisi kita yang kita masuk lumayan besar. Iya. Jadi 0 tuh ada. Kenapa? Karena dia dimakan sama developernya. Ketika developernya lihat itu order booknya tebel di exchange kuning, sama dia dijualin semua. Terus sibuk ngelonte isu developernya. Jadi profit is profit bro. Iya benar, profit is profit. Tapi ya gue nggak bisa salahin, ya udahlah, gue kalah gitu kan. Gue dikadalin sama developer. Meme-nya ini bro, profit is profit tapi harusnya 300M gitu. Iya, profit is profit. Tapi nangis dikit gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi jawabannya adalah ya namanya market, tapi very biasa aja gitu, very biasa aja. Zaman dari gue dulu di saham juga sama, ditipu sama bandar juga pernah. Kalau kripto agak sedikit beda karena lu kan nggak bisa akses kan ke developernya atau siapa. Jadi lu bener-bener main pingpong aja dengan kaca yang terbuka gitu. Jadi lu nggak bisa lihat lawannya siapa. Kadang gitu, kadang ada developer yang awalnya mau building ketika dia dapat uang besar yang seharusnya dipakai untuk building, ya dipakai untuk ngelonte. Biasa banyak yang kayak begitu. Dan ini di kripto tuh, gue sempat lihat bro waktu itu. Gue lupa interviewnya siapa ya. Ada di Dubai, ada kartelnya bro. Jadi koin-koin ini ada kartel yang mukanya ditutup semua itu. Dia pernah ngomong, lu pernah lihat gak bro sebelumnya? Ada ya, karena yang mukanya ditutup itu loh. Ada videonya itu, kemarin baru viral tuh. Kayaknya 4 hari lalu. Jadi di interview sama jurnalis dari WSJ atau mana. Ya. Ditanya, kenapa lu bikin begini? Mereka bilang itu perampokan legal. Iya, actually. Karena di Dubai itu legal. Untuk bikin token kripto. Terus mereka sebutin influencer yang dibayar tuh siapa aja mereka sebutin. Yes. Gue bayarin. Turns out to be ya bro. Memang satu grup ya yang bikin token Libra yang rug pull. Ya. Tramelani, terus juga beberapa koin-koin yang mereka endorse-nya tuh levelnya tuh kepala negara. Ya. Jadi jangan salah ya. Jadi mereka ini some group of people. Sindikat yang bikin meme koin. Mereka tuh nggak ngendorse. Kalau biasanya kan mereka ngendorse. Oke, kayak rapper yang nggak jelas gitu ya. Kamu pakai koin ini ya, terus jedar turun. Tapi dia levelnya tuh bisa kepala negara ya, yang di endorse bikin koin. Jadi kayak ya kita hidup di dunia yang mana satu hal sebenarnya yang bisa orang tuh jaga ya integritasnya dari apa yang dilakukan dan diomongkan sebenarnya. Ya kan gini, kalau teman-teman kita beli sesuatu token yang kita lihat adalah memang kan white papernya. Sama seperti kita beli saham yang kita lihat apa laporan keuangannya. Tapi banyak yang palsu laporan keuangannya. Jawabannya banyak. Gitu. Jadi sama juga token itu mungkin dia juga bikin itu cuma ngemeng. Janji. Ketika dapat duit banyak, ketika kita percaya dan beli, developernya kabur. Itu banyak banget. Iya.
Kabur ini beda-beda ya. Ada yang kabur terus tetap datang ke conference itu termasuk kabur, tapi duitnya tuh dari dia. Iya. Nah, Itu harus tahu. Menebus rasa bersalah nggak sih? Iya, jadi keliling-keliling biasanya. Jadi keliling-keliling terus udah nggak diurus tokennya, teknologinya nggak pernah diurus, networknya nggak pernah diurus lagi. Itu banyak sekali bro, seperti itu terjadi di kripto. Dan kita pun juga kena kan. Sering terjadi di kota besar. Iya, sering terjadi di kota kota-kota besar gitu. Iya. Gitu. Sering terjadi di kota besar. Jadi tapi namanya market, apakah kita menyalahkan developernya? Enggak, ya kita dikadalin gitu kan. Bener. Kita kena tipu, yes, gitu. Kalau kena tipu ya next play, ya kan, move on. Dan ya saran saya sebenarnya ya teman-teman. Gue juga bisa waktu misalnya gue beli render terus kayak tiba-tiba si Jules Ur bakal nggak jadi developers ambil. Karena gini bro, ini kan orang mulai back in the trenches again kan. Cuman saya tetap punya saran ya ke teman-teman. Ya kita memanfaatkan semua volatilitas yang ada ya. As a trader kita ngomong. Ya. Cuman teman-teman jangan jatuh dan terbuai ke dalam kayak oke lah saya all in semua duit saya di meme coin. Karena ini often happens ya. Betul. Even orang-orang ya seperti yang di depan ya buat tesis tentang meme coin super cycle dan lain sebagainya. Kalian nggak ngerti ya dia di belakang tuh punya deal sama siapa. Badut biasanya di depan. Karena seperti ini ya, seperti kayak naratif-naratif ya yang ada ya, launch coin dan lain sebagainya ya. Teman-teman harus hati-hati banget ya dengan semua ya bro, posibilitas suatu narasi yang dipaksa. Karena token tuh sekarang udah wah berapa juta yang ada di dunia ini. Dan salah satu penyebab all season ya yang nggak happen yaitu juga itu juga. Makanya teman-teman ya kalau mau gabung ke komunitas kita ya linknya ada di bawah nih. Tadi pagi saya nulis panjang banget bro, tesis mengenai fenomena ya launch coin merajalela ya sebuah paradigma baru atau hype sesaat. Di situ saya ingetin teman-teman jangan mau kayak cepat kaya ya, mending pasti kaya ya, cara yang bener menabung, beli Bitcoin. Jangan ikut ya dalam lautan paradox of choices. Kecuali teman-teman cuma mau trading, ya itu pun kalau trading harus juga pakai disiplin, money management yang oke ya. Ya udahlah 30% kita ambil, amanin bro. Aset mana yang 4 jam naik 30% kan? Get in the back, Get in the back, terus habis itu udah gitu tidur enak. Banyak kemarin tadi apa member yang bilang gua apa dia 100 juta entry dapat 30 juta udah tidur. Oh iya. Ini ngaso habis itu. Iya. Jadi ya jawabannya kenapa nggak bisa di luar, karena itu nggak akan time lu bisa nonton ini di saat yang telat gitu. Ada yang tanya, Bang kenapa nggak bagikan buku merubah mindset terus ngapain daripada bagi beras? Gue bagi buku itu ke orang yang kelaparan, yang percuma dong. Nggak bisa belajar, itu apa cara menyelesaikan filantropi yang salah. Itu kan pikiran gue pas anak SD dulu, gue mikirnya juga gitu. Oh kenapa nggak semua orang diedukasi? Kalau mereka nggak makan, mereka nggak bisa nonton ini, gratis loh, nggak usah baca buku. Oh iya. Lu kan semua nonton ini bisa makan, makanya lu bisa nonton ini. Bisa buang waktu lu di sini. Jam berapa nih? Ini jam 3. Di saat banyak orang ini bro masih kerja sebenarnya. Ini kan antara nyolong-nyolong kerja atau pengangguran atau udah banyak duit mungkin yang nonton ya kan. Jadi beda-beda kondisi orang. Nah pertanyaan, krisis apa yang lu prediksi terjadi di tahun 2030 dan apakah separah 2020? Dunia ini tuh bergerak dengan siklus. Jadi gue tuh gak asal ngomong. Siklus hutang ya, debt cycle tuh terjadi setiap 10 tahun sekali. Yang terakhir tuh 2020, 2008. Nextnya 2030. Menurut gue dari antara 2030 atau 2031 gue gak tahu. Tapi sekitar segitu ya. Spiral hutang ini akan meledak dan dampaknya yang pertama adalah dampak finansial gitu. Ini ada pertanyaan bro. Menurut lu trading perlu journaling gak? Atau ada tipsnya gak? Ya journaling buat kalian yang kayak masih punya problem dalam artian nemuin sistem yang pas dan juga nemuin flow dan juga ritme yang pas tuh nggak apa-apa. Tapi bagi beberapa orang yang udah lama ya kayak saya pun udah jurnalnya di kepala aja bro. Dalam artian kenapa saya entry, kenapa itu nggak works, terus kayak apa yang bisa diperbaiki itu bisa juga. Cuman kadang orang journaling kan pengen tahu sebenarnya sistemnya itu works atau enggak. Betul. Dan ya sah-sah aja buat teman-teman yang masih pemula. Tapi kalau teman-teman udah lama di sini, daripada journaling ya mending beberapa waktunya itu untuk researching ya, sama relaxing juga. Betul. Karena juga journaling takes time juga ya, takes energy juga, dan ya nggak seserius itu sebenarnya. Saya nggak pernah bikin jurnal juga sebenarnya. Betul.